Halo pecinta bola di Indonesia, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan berlimpah rezeki. Ya, yuk kita mulai ya. Kali ini kita akan membedah skuad Coach Herman, ya, John Hetman, ya, pelatih sepak bola nasional Indonesia, mulai dari kiper hingga penyerang, ya, membedah pemain di setiap posisi karena 41 nama pilihan John Hetman untuk timnas Indonesia ya sudah dipanggil ya. Nah, pecinta bola semua ya, hari ini kita menyaksikan sebuah momentum bersejarah ya. Coach John Hetman, pelatih nasional Indonesia, saat ini telah memanggil 41 pemain terbaik untuk membentuk skuad Garuda. Ya, nama-nama para pemain ini bukan sekedar daftar panjang, ya, melainkan fondasi untuk masa depan sepak bola Indonesia. Ya, mari kita telusuri satu persatu ya, posisi demi posisi untuk memahami siapa saja yang akan menjadi tulang punggung timnas Indonesia di FIFA Series 2026 dan selanjutnya pada Piala AFF 2026 mendatang ya. Nah, siapa 3 kiper atau penjaga gawang Garuda nanti? Nah, untuk posisi kiper adalah benteng terakhir ya. Ini Coach Herman memilih 5 nama, tetapi ada 3 yang dipanggil saya kira yang dianggap paling utama ya. Nah, yang pertama itu Martin Paes dari Ajax ya, kiper modern dengan refleks cepat dan distribusi bola akurat ya. Kemudian ada juga ini Emil Adero ya dari Cremonese, pengalaman Serie A, ketenangan luar biasa ya. Dan juga dari kiper lokal dari Super League Indonesia yaitu Nadio Argawinata dari Borneo Football Club ya, FC Borneo FC ya. Ya, dengan Nadio ini artinya memiliki insting penyelamatan yang krusial. Tapi memang ada pertanyaan-pertanyaan dari netizen muncul ya, khususnya di media sosial. Mengapa Teja Pakualam dari Persib Bandung tidak dipanggil? Nah, jawaban Hetman jelas ya, ia memilih kiper yang sesuai dengan filosofi permainan cepat dan distribusi bola modern ya. Teja tentunya dihormati, tetapi Coach Hetman membangun fondasi jangka panjang. Ya. Kita lihat nanti ya bagaimana, mungkin sekarang tidak, tapi di masa depan siapa tahu, kita tidak pernah tahu ya. Nah, kemudian ada back tengah ya, kalau dilihat dari para pemain yang dipanggil, back tengah ini kan sebenarnya pilar pertahanan ya. Nah, back tengah itu tembok Garuda ya. Coach Herman memanggil 5 nama utama ya. Sebenarnya ada banyak ya back tengah yang dipanggil, tapi kita lihat ada 5 nama utama ya yang dipanggil itu, yaitu Jay Ijes Sassuolo. Ini elegan, tenang, dan disiplin, dan dia juga adalah kapten timnas Indonesia ya. Kemudian yang mengejutkan adanya panggilan Elkan Bagot ya, ini dari Ipswich Town ya, tinggi menjulang, duel udara yang kuat, dan Elkan Bagot ini ya syukur ya, kita bersyukur dia dipanggil ya. Ya, mudah-mudahan Elkan Bagot dalam kondisi yang baik dan bisa memperlihatkan atau membela timnas Indonesia nanti ya. Nah, kemudian tentunya ada Justin Hubner dari Fortuna Sittard ya. Ini agresif, pemain belakang agresif, berani ya. Ini muda dan mainnya tegas gitu ya. Kemudian kita nggak boleh lupa dengan Rizky Ridho, pemain dari Persija Jakarta, ini konsisten dan juga tangguh. Juga di dalam itu ada nama Muhammad Ferrari dari Bayangkara FC. Ini fisiknya kokoh, berani berduel. Tapi mungkin dari 5 pemain ini mungkin menjadi pilihan utama. Tapi jangan lupa masih ada Kevin Dix dari Mönchengladbach, ya, Jerman, klub di Jerman. Walau sering dimainkan sebagai bek kanan, fleksibilitasnya membuatnya bisa menjadi bek tengah dalam sistem 3 bek ya. Dan Coach Herman tentunya tahu ya, Dix adalah aset yang berharga. Jadi bisa saja pilihan itu back tengah, salah satunya adalah Kevin Dix ya. Ya, kita lihat nanti. Tapi 5 belakang ini saya kira ini sudah ditentukan ya. Tapi Kevin Dix, jangan lupa Kevin Dix itu bisa bermain sebagai bek kanan juga. Nah, jadi kita bahas bek kanan, saya pertahanan ya. 3 nama dipilih untuk posisi bek kanan. Di antaranya tentunya ada Kevin Dix ya, Mönchengladbach, itu pengalaman internasional jelas ya. Kemudian jangan lupa juga ada Sandy Walsh dari Buriram United Thailand ya. Ini staminanya luar biasa, pengalaman internasional juga. Dan yang ketiga itu
Fajar Fatur Rahman, Persija Jakarta. Nah, ini pemain yang cepat, rajin overlapping ya. Ya, kita juga tidak boleh lupa dengan Yance Sayuri dari Maluku Utara United ya, fleksibel, bisa menyerang maupun bertahan ya. Mereka adalah motor serangan dari sisi kanan sekaligus penjaga pertahanan. Nah, kalau bek kiri bagaimana? Nah, kita bahas yang dari sayap kiri Garuda nanti ya. Di sisi kiri ya, Coach Herman memilih 3 pemain. Ada ya Nathan Choaon ya dari Willem II, kemudian dan ini adalah bek kiri modern ya, kuat bertahan, cerdas menyerang. Nathan juga bisa bermain sebagai gelandang. Dan juga ada Dean James dari Go Ahead Eagles ya, pemain yang disiplin, naluri bertahan baik, juga pemain internasional juga. Nah, Doni Tri Pamungkas, ini pemain muda dari Persija Jakarta ya, ini pemain yang terlihat di Super League ini penuh semangat. Mungkin namanya akan masuk di bek kiri ini. Nah, sebagai catatan aja, Coach Herman juga masih punya Calvin Verdon. Calvin Verdon ini adalah dari Lille ya, klub di Prancis yang bisa menjadi pilihan utama di bek kiri ya. Wah, ini kalau ini terjadi, mungkin salah satu back yang ini akan tergeser ya. Nah, dengan kombinasi ini, Garuda punya keseimbangan antara pengalaman dan energi muda. Nah, gelandang, sekarang kita bicara mengenai gelandang yang merupakan motor permainan. Nah, lini tengah itu adalah jantung permainan. Coach Herman memilih banyak nama, tetapi 5 yang paling menonjol adalah ya, Maklok ya, itu dari Persib Bandung. Ini pemain yang sudah istilahnya sudah senior banget ya. Pengatur tempo, playmaker sejati ya, di Persib sudah terlihat dan di tim nasional juga pernah, walaupun dia sudah mulai artinya mempersiapkan pensiun ya. Tapi kita nggak tahu, kalau dilihat permainannya masih bagus ya. Nah, kemudian Ivar Jenner, Dewa United, ini box to box ya, stamina luar biasa dan dia masih muda. Kemudian ada Ricky Kambuaya, ini dari Dewa United ya, kreatif dan penuh kejutan dan juga sudah berpengalaman di tim nasional ya. Saya kira sama dengan Maklok dan Ivan Jenner. Ada juga Witan Sulaiman dari Persija Jakarta. Ini pemain lincah, bisa menyerang dari tengah. Dan juga Egy Maulana Fikri, Dewa United, yang dia ini flair, visi, teknik tinggi ya. Ya, tapi dari nama-nama yang diposisikan di gelandang, ternyata itu ada Calvin Verdon dari Lille tadi yang bisa bermain sebagai back. Nah, Calvin juga adalah gelandang serba bisa, bahkan bisa dimainkan sebagai back kiri. Ya, bek kiri utama ya. Verdon memberi keseimbangan antara kreativitas dan stabilitas. Nah, kemudian untuk penyerang mesin gol Garuda di lini depan, Coach Herman memilih mungkin 5 nama utama ya. Tapi memang agak sulit di sini sebab ada juga di sana Ramadan Sananta, striker murni ya, punya insting gol. Ini dari DPMM FC ya. Kemudian Stefano Lillipali dari Dewa United yang punya pengalaman, bisa jadi second striker. Kemudian Yakob Sayuri dari Maluku Utara United ya, cepat, eksplosif. Dan tentunya oleh Romani ya, dari Oxford United, striker bergaya Eropa dengan ya memang striker Eropa dengan gaya pressing ya. Dan Ratmangun dari Dender, kreatif, bisa bermain melebar. Ya, ini pemain masih bisa berubah ya. Bisa juga pemain Persib Bandung, Beckham Putra justru jadi pilihan utama. Ya, bila Coach Herman mencari pemain sayap yang sudah terbukti di Super League. Kemudian juga ada Eliano Reinders ya. Jangan lupa Eliano Reinders juga bisa bermain sebagai gelandang, bisa bermain sebagai back kiri, back kanan. Dia serba bisa nih. Juga bisa bermain sebagai sayap ya. Serba bisa, dan Eliano Reinders ini pemain yang luar biasa ya, pergerakannya cepat sekali ya, dan bisa di daerah bermain di setiap lini dia. Ini luar biasa. Ya, kita lihat Beckham Putra, Eliano Reinders, ya ini juga bisa jadi pilihan utama. Agak sulit ya untuk kita menebak-nebak. Kita harus menunggu dari Coach John Hetman, siapa kiranya yang akan dipilih. Tapi kira-kira ya tidak jauh dari yang saya berikan ini. Mereka semua adalah ujung tombak Garuda ya, kombinasi lokal dengan internasional, muda dan berpengalaman. Ya, seperti itu teman-teman ya. Jadi kalau kita melihat, analisa untuk setiap posisi, misalnya saja kiper ya, itu harus terdiri dari kombinasi internasional dan lokal, fokus pada distribusi bola ya, ini penting sekali ya. Kemudian kalau untuk
Back tengah ini dibutuhkan yang tinggi, kuat, fleksibel, termasuk Kevin Dix nih akan masuk di sini. Kemudian back sayap yang cepat, rajin, overlap, stamina tinggi. Ya, di sini ada Eliano Randes, ada Calvin, ya, Verdon dan James Dean, ya. Juga kalau kita melihat menganalisis untuk gelandang, ya, ini dibutuhkan kreatif, pekerja keras, ya, termasuk Calvin Verdon, kemudian Eliano juga bisa masuk di sini, bahkan di sana sudah ada pilihan utamanya Joe Nathan, kemudian ada Joe Pelupesi, ya. Ini mantap ya, tapi belum tentu bisa saat ini belum tentu bisa ini kan ya, menebak-nebak kira-kira Coach Sherman siapa yang akan ditentukan nanti oleh Coach Sherman ya. Penyerangnya itu striker murni plus pemain kreatif siap menekan lawan. Itu kira-kira analisis yang dipakai untuk setiap posisi ya. Nah, teman-teman pecinta bola, inilah pemain pilihan yang John Herdman dari 41 pemain yang dipanggil yang semuanya bisa berubah sesuai kebutuhan strategi dan lawan yang dihadapi. Dari kiper hingga penyerang, dari pemain senior hingga pemain U23 ya, dari Indonesia, dari Liga Eropa hingga klub-klub lokal di Super League ya. Mereka bukan sekedar nama, mereka adalah harapan bangsa, mereka adalah Garuda yang siap terbang tinggi. Mari kita dukung mereka, mari kita percaya ya pada proses, mari kita bersatu untuk Indonesia. Karena ketika Garuda terbang, seluruh bangsa ikut terangkat, dan di FIFA Series 2026 hingga Piala AFF nanti, kita akan bersaksi Garuda tidak pernah takut, Garuda tidak pernah menyerah, Garuda selalu terbang tinggi. Terima kasih sudah mampir di channel To Be Crown. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bagikan. Sampai jumpa di topik berikutnya. Salam.